yang terungkap. Kamu kenapa sih, Za? Bertindak konyol seperti ini. Kamu tahu nggak? Tadi Reni lihat kita. Ujarku setelah kami meninggalkan kampus. Reni siapa? Teman kita waktu SMA. Kamu lupa ya? Kalau dia yang bantu mengambil kotak P3K saat kamu terluka waktu kita berkemah. Aku mencoba menggali ingatannya untuk mengingat Reni. Oh, sahabat terdekat kamu ya? Terus kenapa kalau dia lihat? Aku nggak mau kalau dia salah paham melihat kita. Salah paham apa coba? Aku yakin dia pasti ngerti. Tahu susah ngomong sama kamu. Makin cantik deh kalau lagi ngambek. Oh ya, aku senang karena kamu masih ingat tentang kejadian saat kita berkemah. Kala itu kamu nangis dan panik banget melihat keadaanku. Aku sangat bangga dan bersyukur memiliki wanita sepertimu. Itu udah berlalu sangat lama. Lupain aja. Aku gak percaya kalau kamu semudah itu melupakan semua kenangan tentang kita. Aku yakin kamu pasti masih ingat semuanya. Rizal sangat mengetahui apa yang aku pikirkan. Tebakannya sangat benar, karena ternyata dia tahu kalau aku tidak akan mungkin melupakan semua kenangan tentang kami. Akan tetapi untuk sekarang, yang paling aku pikirkan adalah Reni. Bagaimana jika dia memberitahukan kejadian hari ini kepada Mas Bayu? Walaupun dia sahabat dekatku dan aku juga sangat percaya kepadanya, tetapi untuk hal yang satu ini, perasaanku mengatakan untuk berhati-hati. Karena yang aku tahu, dia sudah lama memendam rasa terhadap Mas Bayu. Dia jujur mengatakan kepadaku kalau dia sangat mengagumi Mas Bayu semenjak masuk kuliah. Dan bahkan saat itu, aku sama sekali belum mengenal Mas Bayu. Terus terang, Cin, aku udah lama punya perasaan lebih pada Mas Bayu. Tapi karena sekarang dia lebih memilihmu, aku ikhlas. Jelasnya saat aku dan Mas Bayu baru sebulan menjalin hubungan. Maafin aku, Ren. Kenapa kamu gak jujur dari awal? Tanya aku dengan perasaan bersalah. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Kamu tahu, kalau aku sedih banget melihat penderitaanmu setelah ditinggal Rizal. Aku ngerti banget dengan apa yang kamu rasakan. Tapi setelah bertemu Mas Bayu, aku kembali melihat senyum indahmu. Dan itu membuatku bahagia. Karena itulah aku harus ikhlas melepas Mas Bayu untukmu. Dan kamu juga tahu sendiri, kalau Mas Bayu tidak pernah melirikku. Dia juga tidak tahu tentang perasaanku yang sebenarnya. Aku merasa bersalah karena telah mematahkan hati Reni kala itu. Walaupun dia sudah mengatakan keikhlasannya untuk hubunganku dan Mas Bayu. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa aneh membayangkan sesuatu tentangnya setelah dia melihatku dan Rizal hari ini. Aku tidak boleh berprasangka buruk tentang Reni, karena dia sahabat terbaik yang selalu ada untukku. Dia sangat mengerti dengan perasaanku. Dia selalu menghiburku saat aku sedang kesusahan. Aku sangat sedih melihat keadaan kamu seperti ini, Cin. Kamu harus bisa bangkit dan berusaha mengubur semua kenangan tentang Rizal. Dia tidak pantas untuk ditangisi, karena dia laki-laki pecundang. Kamu harus bersyukur, karena akhirnya tahu sifat dia yang sebenarnya. Reni mencoba menenangkan hatiku. Tapi tidak semudah itu aku menghapus namanya dari hatiku. Tidak segampang yang kamu pikirkan, Ren. 3 tahun bukan waktu yang sebentar menjalani hidup dan hari-hari indah bersamanya. Aku merasa tidak sanggup jika harus kehilangannya. Aku sangat mencintainya, Ren. Aku menangis jadi-jadinya, lalu memeluk Reni. Aku sangat mengerti perasaanmu, Cin. Tapi kenyataannya sekarang, hubunganmu dan Rizal sudah berakhir. Dia dengan tega telah memutuskan untuk meninggalkanmu. Dia tidak tahu betapa sakit dan hancurnya perasaanmu. Aku ingin Rizal kembali padaku. Dia milikku. Dia yang telah mengajarkanku tentang arti cinta yang sesungguhnya. Dia yang telah sukses merebut ciuman pertamaku. Aku tidak kuat jika harus berpisah dengannya. Jika kamu berusaha membuka diri, aku yakin kamu pasti bisa. Walaupun Reni selalu berusaha meyakinkanku
Tetapi kenyataannya aku tetap tidak mampu menghapus sepenuhnya bayang-bayang Rizal hingga 1 tahun lamanya. Setelah setahun berpisah dari Rizal, saat itu akhirnya aku bertemu dengan Mas Bayu. Aku terpesona dengan ketampanannya, walaupun sebenarnya yang ada di hatiku saat itu hanya Rizal seorang. Namun setelah aku tahu kalau Mas Bayu memiliki perasaan lebih untukku, akhirnya aku berusaha untuk membuka diri untuk menerimanya. Butuh waktu beberapa bulan lamanya, akhirnya aku bersedia menerima Mas Bayu untuk mengisi hatiku. Namun sekarang, hati ini kembali dibayangi Rizal, hingga membuatku tidak tahu harus berbuat apa. Aku memandangi langit-langit kamar, dan memikirkan yang terjadi tadi pagi di taman bersama Rizal. "Kenapa kamu bawa aku ke sini, Zal?" tanya aku setelah di taman. "Aku ingin mengatakan sesuatu padamu." "Apa?" "Aku penasaran. Aku akan segera berpisah dengan Lastri. Dia udah ikhlas melepaskanku, karena sudah menemukan laki-laki yang tulus mencintainya. Orang tua kami juga sudah menyetujui perceraian kami, karena mereka sangat tahu kalau rumah tangga kami tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Lastri mengaku merasa tersiksa karena aku tidak pernah menganggapnya sebagai istri. Kamu harus tahu kalau kami tidak pernah sama sekali melaksanakan kewajiban layaknya suami istri. Setiap aku ingin berusaha menerima dirinya, bayanganmu selalu hadir dalam benakku. Harapanku hanya ingin hidup bersamamu. Tapi hatiku sangat hancur mengetahui pernikahanmu dengan sepupuku sendiri. Terus terang saat ini, aku akan berjuang untuk cinta kita yang dulu. Aku sangat yakin kalau kamu juga masih memiliki perasaan yang sama denganku." "Aku tidak bisa, Zal. Kamu tahu sendiri kalau aku dan Mas Bayu saling mencintai. Aku tidak percaya kalau kamu sepenuhnya mencintainya. Kenapa kamu tidak jujur dengan kata hatimu?" "Sudahlah, Zal. Untuk sekarang semua itu udah gak penting. Kenyataannya sekarang Mas Bayu suamiku. Tiba-tiba dia memelukku. Aku tidak percaya dengan apa yang dia lakukan." "Apa-apaan kamu, Zal?" Aku mendorong tubuhnya. "Izinkan aku memeluk tubuh ini walau hanya sebentar. Aku ingin merasakan ketenangan dalam dekapanmu." Aku tidak kuasa untuk mengelak. Entah kenapa aku juga merasakan adanya getar-getar indah dalam pelukan Rizal. "Lagi mikirin apa, sayang?" Suara Mas Bayu mengagetkanku. Dia baru pulang dari kantor. "Kamu udah pulang, Mas?" tanya aku lalu membantunya melepas dasi yang dia kenakan. "Iya nih. Kangen banget deh sama istriku," ucapnya lalu mengucup bibirku. "Apa-apaan sih, Mas? Pintunya kebuka tuh." "Gimana kalau Bidarmi lewat?" ucapku menunjuk ke arah pintu. Dia pun melangkah menutup pintu, kemudian kembali menghampiriku lalu memelukku. "Mau ngapain, Mas?" tanyaku. "Pengen dimanjain istri." "Ini masih sore, Mas." "Gak apa-apa dong," balasnya lalu merubahkan tubuhku ke tempat tidur. Sore ini, aku melakukan kewajibanku sebagai istri. Namun anganku tertuju kepada Rizal yang mengaku belum pernah mendapatkan haknya sebagai suami. Dosakah aku jika mengingat laki-laki lain saat melakukan hasrat suami istri bersama suamiku? Maafin aku, Mas Bayu. Aku tidak mampu mengusir Rizal agar keluar dari pikiranku. Dia dengan hebatnya kembali bersemayam dalam hatiku. Mungkin aku sangat egois karena telah memikirkan laki-laki lain dengan statusku saat ini. "Cin, kemarin kamu dijemput Rizal ya?" tanya Reni setelah kami di kampus. "Iya, Ren. Ternyata benar kamu lihat Rizal kemarin. Kenapa dia ada di kota ini? Bukannya dia sudah menetap di kota lain saat lulus SMA dan bertepatan dengan hari di mana dia memutuskan hubungan denganmu?" Reni masih ingat semua dengan apa yang kuceritakan kepadanya. "Iya, Ren. Tapi sekarang dia udah kembali ke kota ini. Ada satu hal yang belum aku ceritakan padamu." "Apa tuh?" Reni sepertinya penasaran. "Dia sepupu Mas Bayu." "What?" Reni tampak kaget mendengarku. "Gak nyangka ya, Ren. Ternyata mantanmu sepupu suamimu. Tapi sebagai teman, saranku sih, jangan terlalu dekat dengannya. Ingat, kamu udah punya Mas Bayu."
Dia juga udah punya istri, tapi sebentar lagi akan berpisah. Maksud kamu cerai? Iya, pernikahan mereka terjadi karena kesepakatan orang tua. Rizal tidak pernah mencintai istrinya. Karena itu mereka merasa kalau pernikahannya tidak mungkin dipertahankan lagi hingga memilih cerai. Aku menjelaskan semuanya kepada Reni. Memprihatinkan banget ya. Iya Ren, kasihan Rizal. Oh ya, tolong jangan kasih tahu Mas Bayu kalau aku kemarin dijemput Rizal. Pintaku kepada Reni. Sip, dah, aman. Balasnya meyakinkanku. Setelah pulang kuliah, Mas Bayu menjemputku. Namun ada keanehan dari tatapannya. Dia sepertinya sedang marah. Apa benar kemarin Rizal yang jemput kamu? Pertanyaan itu membuatku kaget. Aku sudah tahu semuanya. Potong Mas Bayu. Tahu apa Mas? Tanya aku bingung. Kamu dan Rizal saling mencintai. Wanita yang tidak dapat dia lupakan sampai sekarang adalah kamu. Tapi itu hanya masa lalu Mas. Masa lalu yang gak pernah bisa kamu lupakan, hingga kamu masih bersedia jalan dengannya. Aku melihat Mas Bayu sudah melewati jalan ke rumah kami. Dia mengemudikan mobilnya ke arah jalan sepi. Jalan itu makin jauh dari rumah, karena masih banyak pepohonan dan jurang yang terjal. Kita mau kemana Mas? Tanya aku ingin tahu. Kemana aja, yang penting kamu harus jujur sekarang padaku. Jujur tentang apa Mas? Kalian masih saling mencintai hingga sekarang, benar kan? Itu nggak benar. Rizal hanya masa laluku. Aku tidak percaya. Pantas aja akhir-akhir ini kamu sering melamun. Ternyata ini jawaban dari semuanya. Kamu sangat tahu betapa besar rasa cinta dan sayangku padamu. Tapi dengan tega kamu lukai. Kamu bertemu dia secara diam-diam. Inikah balasan dari semua ketulusan cintaku? Ternyata Mas Bayu memperhatikan sikapku akhir-akhir ini. Aku sangat heran. Kenapa dia mengetahui semuanya? Tidak mungkin Reni yang mengungkapkan semua ini. Dia telah berjanji untuk tidak mengatakannya kepada Mas Bayu. Kenapa kamu diam? Jawab aku. Dia menatapku dengan penuh amarah. Awas Mas. Tiba-tiba sebuah truk melaju sangat kencang dari arah depan. Mas Bayu kehilangan kendali. Dia membantingkan setir ke arah kiri hingga kami terjatuh ke jurang. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Semuanya berubah sangat gelap dan aku tidak sadarkan diri. Apakah Cinta dan Bayu akan selamat?